Jadi, ada kepercayaan umum di dunia kripto bahwa Bitcoin adalah rajanya mata uang kripto yang anti-whale. Banyak yang percaya kalau Bitcoin, dengan segala kebesarannya, paling kebal dari manipulasi para pemain besar yang kita sebut whale ini. Desentralisasinya yang kuat, kapitalisasi pasarnya yang raksasa, dan sejarahnya yang panjang, seolah menjadi benteng pertahanan alami. Orang-orang melihat Bitcoin sebagai pelabuhan aman, tempat di mana tidak ada satu entitas pun yang bisa seenaknya mengendalikan pasar. Nah, di video kali ini, kita akan bedah lebih dalam. Apakah kepercayaan bahwa Bitcoin adalah aset paling anti-whale ini benar-benar sesuai dengan kenyataan? Atau mungkin, ada nuansa yang lebih kompleks di baliknya? Kita akan coba lihat dari berbagai sisi, membandingkan dengan aset lain, dan mencari tahu seberapa kokoh sebenarnya benteng Bitcoin ini. Jadi, mari kita mulai investigasi kita. Oke, jadi poin pertama yang harus kita pahami adalah soal likuiditas. Likuiditas adalah seberapa mudah suatu aset bisa dibeli atau dijual, tanpa perubahan harga yang drastis. Semakin liquid suatu aset, semakin banyak pembeli dan penjual yang aktif. Likuiditas tinggi bertindak seperti peredam kejut terhadap upaya manipulasi harga. Volume perdagangan harian Bitcoin mencapai miliaran dolar setiap hari. Ini menciptakan pasar yang sangat dalam, dengan banyak order beli dan jual di berbagai level harga. Jadi, likuiditas tinggi ini benar-benar menjadi salah satu perisai utama Bitcoin terhadap manipulasi harga oleh whale. Ini menciptakan stabilitas inheren yang lebih besar. Nah, meskipun Bitcoin punya perisai likuiditas yang kuat, bukan berarti samudra Bitcoin ini bebas dari paus. Whale, atau pemegang besar Bitcoin, itu tetap ada, dan mereka punya cara untuk memberikan pengaruh. Kita harus realistis di sini. Tidak ada pasar yang 100% kebal dari pengaruh pemain besar, termasuk Bitcoin. Jadi, mari kita lihat bagaimana para whale ini masih bisa berenang dan kadang membuat ombak di pasar Bitcoin. Siapa sih sebenarnya whale Bitcoin ini? Mereka bisa jadi individu kaya raya, institusi keuangan, perusahaan yang menyimpan Bitcoin sebagai aset cadangan, atau bahkan mungkin entitas awal yang menambang Bitcoin di masa-masa awal. Intinya, mereka adalah alamat-alamat dompet yang menyimpan ribuan, bahkan puluhan ribu Bitcoin. Jumlah yang mereka pegang itu signifikan, cukup untuk membuat pasar bereaksi jika mereka melakukan pergerakan besar. Salah satu cara paling langsung whale mempengaruhi harga adalah melalui pasar spot. Bayangkan jika sebuah whale memutuskan untuk menjual atau membeli Bitcoin dalam jumlah sangat besar di satu atau beberapa bursa sekaligus. Meskipun likuiditas Bitcoin tinggi, order sebesar itu pasti akan terasa. Mungkin tidak sampai membuat harga jungkir balik total, tapi cukup untuk menciptakan volatilitas jangka pendek, menggeser harga beberapa persen, atau bahkan memicu stop loss para trader kecil. Kemudian, ada pasar derivatif, seperti futures dan options Bitcoin. Di sini, whale bisa menggunakan leverage, yang artinya mereka bisa mengendalikan posisi yang jauh lebih besar dari modal awal mereka. Dengan posisi leverage yang besar, pergerakan harga kecilnya sudah bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian yang signifikan. Whale bisa menggunakan pasar derivatif ini untuk melakukan hedging, spekulasi, atau bahkan untuk menekan harga spot secara tidak langsung. Ini area yang lebih kompleks, tapi pengaruhnya nyata. Jangan lupakan juga faktor psikologis dan penyebaran FUD, fear, uncertainty, doubt, atau sebaliknya, FOMO, fear of missing out. Whale yang punya pengaruh besar, mungkin tokoh terkenal atau grup investor besar, bisa saja mengeluarkan pernyataan atau analisis yang menggiring opini pasar. Jika banyak orang percaya dan mengikuti, ini bisa menciptakan tekanan jual atau beli yang signifikan, meskipun fundamental Bitcoin tidak berubah. Ini lebih ke perang narasi, tapi dampaknya bisa ke harga. Pergerakan whale seringkali dipantau oleh para trader dan analis. Ada layanan seperti Whale Alert yang memberitahukan jika ada transaksi Bitcoin dalam jumlah besar dari atau ke bursa. Setelah kita bahas Bitcoin yang relatif lebih tangguh, sekarang mari kita geser fokus ke dunia altcoin. Nah, di sini ceritanya bisa sangat berbeda. Jika Bitcoin itu samudra luas, banyak altcoin itu seperti kolam kecil, bahkan kadang seperti akuarium. Ini membuat mereka jauh lebih rentan terhadap manuver para whale. Tingkat kerentanannya bisa berkali-kali lipat dibandingkan Bitcoin. Alasan utamanya, seperti yang sudah kita singgung sedikit, adalah likuiditas dan kapitalisasi pasar yang jauh lebih rendah. Banyak altcoin,
terutama yang baru atau kurang populer, memiliki volume perdagangan harian yang sangat kecil. Ini berarti, hanya dengan modal yang tidak terlalu besar, seorang whale bisa menjadi pemain dominan di pasar altcoin tersebut. Mereka bisa dengan mudah menggerakkan harga naik atau turun secara signifikan. Salah satu taktik klasik yang sering digunakan whale di pasar altcoin yang kurang liquid adalah spoofing. Spoofing ini adalah ketika whale memasang order beli atau jual palsu dalam jumlah besar, tanpa niat untuk benar-benar mengeksekusinya. Tujuannya adalah untuk menipu trader lain, menciptakan kesan bahwa ada tekanan beli atau jual yang kuat, sehingga trader lain ikut-ikutan. Begitu harga bergerak sesuai keinginan, whale akan membatalkan order palsunya, dan mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang mereka ciptakan. Selain spoofing, ada juga wash trading. Ini adalah praktik di mana whale, atau sekelompok orang, melakukan jual beli aset yang sama antar mereka sendiri, untuk menciptakan volume perdagangan palsu. Tujuannya adalah agar altcoin tersebut terlihat lebih aktif dan menarik bagi investor lain. Ketika investor baru masuk karena melihat volume yang tinggi, para pelaku wash trading ini bisa menjual koin mereka dengan harga yang sudah dinaikkan. Ini sangat menyesatkan. Dan tentu saja, skema pump and dump adalah momok yang sangat nyata di dunia altcoin. Sekelompok whale atau orang dalam mengakumulasi altcoin tertentu dengan harga murah, lalu mereka mempromosikannya secara besar-besaran melalui media sosial, grup chat, atau influencer bayaran untuk menaikkan harganya. Ketika harga sudah melambung tinggi, dan banyak investor retail ikut masuk karena FOMO, para pelaku ini akan menjual semua koin mereka. Dump menyebabkan harga anjlok, dan meninggalkan investor retail dengan kerugian besar. Mari kita bahas bursa terpusat, CX, dan bursa terdesentralisasi. CX seperti Binance dan Coinbase, dikelola oleh perusahaan, menyimpan aset pengguna, dan mencocokkan order beli dan jual. Kelebihannya adalah user interface yang ramah dan likuiditas tinggi, tetapi ada risiko kustodian. DEX seperti Uniswap beroperasi di atas blockchain, non-kustodial, dan semua transaksi dicatat secara transparan. Transparansi ini memungkinkan kita melacak pergerakan whale, tetapi likuiditas rendah bisa menyebabkan slippage harga. Whale mungkin punya strategi berbeda tergantung platform, memanfaatkan likuiditas tinggi di CX atau likuiditas rendah di DEX. Jadi, setelah kita bedah panjang lebar, apa kesimpulannya? Apakah Bitcoin benar-benar anti-whale? Jawabannya, seperti biasa di dunia kripto, tidak hitam putih. Bitcoin, dengan likuiditasnya yang superior dan kapitalisasi pasar yang masif, memang jauh lebih tahan terhadap manipulasi harga oleh whale dibandingkan sebagian besar altcoin di luar sana. Bentengnya cukup kokoh, tapi tidak sepenuhnya tak tertembus. Whale masih ada, dan mereka masih bisa menciptakan riak, bahkan ombak kecil, di samudra Bitcoin. Mimpi tentang aset yang 100% anti-whale mungkin masih jauh dari kenyataan, atau setidaknya sangat kompleks untuk dicapai. Namun, ini bukan berarti kita harus pesimis. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa menavigasi perairan kripto ini dengan lebih bijak. Jika Anda mencari aset yang lebih adil dan minim dominasi whale, ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan. Perhatikan volume on-chain yang sehat, analisis distribusi dompet, untuk melihat seberapa terkonsentrasi kepemilikannya. Dan yang tidak kalah penting, transparansi dari tim pengembang proyek, serta tokenomics-nya. Di Ainova, kami percaya bahwa edukasi dan riset mendalam adalah kunci. Jika Anda merasa kesulitan, atau butuh bantuan untuk menemukan token-token dengan distribusi yang lebih sehat, dan minim kontrol whale, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut, atau bahkan berdiskusi dengan komunitas. Tujuan kami adalah membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih cerdas di dunia kripto yang dinamis ini. Ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan Anda.